Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Imadul Jannah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu program pengembangan kurikulum yang berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai dan juga uraian pokok-pokok materi yang perlu dipelajari oleh siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi langkah-langkah belajar mata pelajaran tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Dapat disimpulkan bahwa silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis menurut komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai pelaksanaan kompetensi dasar. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khalifatul Latifah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi yang poin B, yaitu komponen silabus. Silabus merupakan salah satu bentuk penjabaran kurikulum. Produk pengembangan kurikulum ini memuat pokok-pokok pikiran yang memberikan rambu-rambu dalam menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni yang nomor 1, kompetensi apa yang silabus hendak dikuasai oleh peserta didik? 2. Bagaimana memfasilitasi peserta didik untuk menguasai kompetensi itu? 3. Bagaimana mengetahui tingkat pencapaian kompetensi oleh peserta didik? Dari sini jelas bahwa silabus memuat pokok-pokok kompetensi, materi, pokok-pokok strategi pembelajaran, dan pokok-pokok penilaian. Pertanyaan mengenai kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik dapat terjawab dengan menampilkan secara sistematis mulai dari kode dan indikator pencapaian kompetensi serta hasil identifikasi materi pembelajaran yang digunakan. Pertanyaan mengenai bagaimana fasilitasi peserta didik agar mencapai kompetensi dijabarkan dengan menggunakan strategi, pendekatan, dan metode yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan mengenai bagaimana mengetahui ketercapaian kompetensi dapat dijawab dengan menjabarkan teknik dan instrumen penilaian. Silabus sebagai acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Komponen silabus paling sedikit memuat 1. Identitas mata pelajaran. 2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. 3. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. 4. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait mata pelajaran. 5. Materi pokok. 6. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 7. Penilaian. 8. Alokasi waktu. 9. Sumber belajar. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Vera Sukma Wijayanti dengan nomor induk mahasiswa 122051930102 akan menjelaskan poin C, yaitu prinsip-prinsip perkembangan silabus. Oke, pengembangan itu diserahkan kepada satuan pendidikan, khususnya bagi yang mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, satuan pendidikan diberikan kebebasan, keleluasaan untuk mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Tapi agar pengembangan silabus tetap berada dalam bingkaian kurikulum nasional atau disebut dengan standar nasional, maka satuan pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus.
Prinsip-prinsip tersebut meliputi ilmiah, relevan, fleksibel, kontinuitas, lalu aktual, konseptual, serta efektif, efisien. Tapi saya di sini nggak akan menjelaskan semuanya, hanya menjelaskan beberapa saja dan dilanjutkan nanti oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan ilmiah? Jadi ilmiah itu materi dan kegiatan yang ada dalam silabus nanti harus benar, logis, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi pembuatannya tuh nggak ngawur gitu loh. Lalu yang kedua tuh ada relevan. Yang dimaksud dengan relevan ini adalah ruang lingkup, kedalaman, lalu tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik, sosial, emosional, intelektual, lalu spiritual peserta didik itu juga harus diperhatikan. Lalu yang ketiga ada fleksibel. Fleksibel itu maksudnya pelaksana program peserta didik dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak. Guru sebagai pelaksana silabus tidak mutlak harus menyajikan program dengan konfigurasi seperti dalam silabus, tetapi dapat mengakomodasikan berbagai ide baru dan bisa mengubah atau memperbaiki ide sebelumnya. Lalu selanjutnya ada kontinuitas. Yang dimaksud dengan kontinuitas ini adalah setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus itu ada keterkaitannya dengan yang lain, berkaitan dengan satu sama yang lain, untuk membangun kompetensi dan pribadi peserta didik seperti itu. Baik, untuk selanjutnya konsisten sampai efisien nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Vika. Saya Vika Faturrahma akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Vera tentang prinsip-prinsip silabus. Yang nomor konsisten, yakni bahwa standar kompetensi dasar, kompetensi indikator memiliki pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten atau wajib juga dalam membentuk kompetensi peserta didik. Kemudian yaitu memadai, yakni bahwa ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Di samping itu, prinsip pengembangan yang memadai juga berkaitan dengan sarana dan prasarana. Yang kemudian yaitu aktual dan konseptual, yakni bahwa ruang lingkup kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang sedang terjadi dan berlangsung di masyarakat. Kemudian efektif, yakni memperhatikan ketidaksamaan silabus. Efektif yakni memperhatikan ketidaksamaan silabus tersebut dalam proses pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi belajar. Kemudian yang terakhir yaitu efisien, yakni upaya memperkecil dan memperhemat penggunaan data, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi standar yang ditetapkan. Efisiensi dalam silabus ini dapat dilihat dengan cara membandingkan biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan untuk pembelajaran dengan hasil yang dicapai atau kompetensi dapat dibentuk oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufira Izati Maulania, nomor induk mahasiswa 12205193117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan silabus. Nah, langsung saja yang pertama yaitu mengisi identitas silabus. Nah, identitas silabus itu terdiri dari apa saja? Nah, di sini biasanya silabus itu di tengah sini ada judulnya, silabus pembelajaran. Kemudian untuk identitas itu tertulis di sini ada nama. Dan nama di sini itu biasanya nama lembaga atau sekolah. Nama sekolahnya apa ditulis di sini. Kemudian ada kelas. Nah, kelas di sini ini ditujukan untuk kelas berapa. Kemudian ada mata pelajaran.
mata pelajarannya itu mata pelajarannya apa, misal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau apa, itu ditulis di sini. Kemudian yang terakhir ada semester. Nah, semester di sini ini tuh silabus ditujukan untuk semester berapa? Karena biasanya kalau ganti semester itu SK-nya sudah berubah, jadi harus tertera di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu menuliskan standar kompetensi. Nah, standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Nah, SK itu biasanya tertulis di sini. Di sini tertulis SK. Nah, biasanya 8 titik. Nah, di sini tuh SK-nya seperti apa ditulis di sini. Seperti itu. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa? Nah, kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Nah, untuk bentuk silabus itu biasanya kan kolom-kolom gitu ya. Jadi di sini ada kolom. Biasanya dibagi beberapa bagian gitu. Nah, untuk yang paling ujung itu biasanya langsung tertulis ada tulisan KD. Jadi letak KD itu di sini. Nah, nanti di sini tertulis, misalnya di sini KD-nya SK-nya 8. Nah, KD-nya di sini biasanya tertulis 8.1, 8.2 dan seterusnya seperti itu. Jadi KD letaknya di sini. Oke, lanjut yaitu langkah yang keempat, yaitu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Nah, materi pembelajaran merupakan substansi isi yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam mengidentifikasi materi pokok pembelajaran harus dipertimbangkan yang pertama yaitu relevansi materi pokok dengan indikator KD dan juga SK. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, kedalaman dan keluasan materi. Yang keenam, alokasi waktu. Dan yang ketujuh, tingkat kepentingan. Yang kedelapan, layak dipelajari. Dan yang terakhir, yaitu mampu menarik minat untuk peserta didik. Oke, jadi untuk materi pokok itu biasanya tertulis di sampingnya KD. Jadi di sini ini ada materi pokok. Nah, jadi materi pokok itu biasanya tertulis di sini. Untuk kolom yang kedua. Oke, lanjut. Setelah itu yang terakhir yaitu merumuskan indikator. Nah, indikator itu apa? Indikator merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku. Kemudian pembuatan indikator diperlukan kriteria, yaitu sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa, mengacu pada pencapaian SK dan KD, menunjukkan pencapaian hasil belajar secara utuh, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian untuk letak indikator sendiri itu ada di sini di sampingnya materi pokok. Indikator. Nah, indikator itu biasanya bersub-sub gitu ya. Nah, jadi letak indikator itu di sebelah sini. Oke, jadi seperti ini untuk langkah-langkah pembuatan silabus. Untuk langkah-langkah berikutnya nanti masih ada lanjutannya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Mohon disimak video selanjutnya juga. Untuk saya sekian, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Fatwa Laili, NIM 122051930028. Di sini saya akan membahas materi tentang langkah-langkah pembuatan silabus, yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, yakni 1. Kegiatan pembelajaran bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para pendidik agar mereka dapat bekerja dan melaksanakan proses pembelajaran secara profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan atas 1. Tuntutan kompetensi dasar secara utuh,
Yang ketiga yakni kegiatan pembelajaran memuat rangkaian-rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kelima, materi kegiatan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keenam, perumusan kegiatan pembelajaran harus jelas, memuat materi yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketujuh yakni penentuan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Di dalam penilaian ini terdapat 3 komponen terpenting yang meliputi teknik penilaian, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Kemudian menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan 1. Minggu efektif per semester. 2. Alokasi waktu mata pelajaran. 3. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester. 4. Membagi alokasi waktu penjumlahan SK KD dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Selanjutnya menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Ajeng Francisca. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh silabus pembelajaran untuk MI atau SD. Pada bagian pertama yaitu terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan standar kompetensi. Yang tertera pada makalah ini yaitu nama sekolah MI Nurul Hikmah, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas atau semester, kelas 4 dan semester 2, standar kompetensi yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dan di bawahnya yaitu ada beberapa kolom. Kolom yang pertama yaitu kompetensi dasar. 5.1 menyampaikan kembali isi pengumuman. Pada kolom selanjutnya yaitu ada materi pokok. Materi pokok itu berisi teks pengumuman. Dan kolom selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Di antaranya yaitu menuliskan pokok-pokok pengumuman, menuliskan isi pengumuman, menyampaikan kembali isi pengumuman, dan mendengarkan pengumuman lain dan menyampaikannya kembali. Pada kolom selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran. Antara lain, siswa mendengarkan pengumuman yang dibacakan, kemudian siswa mencatat pokok-pokok pengumuman, siswa menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat, siswa dapat menyampaikan isi pengumuman dengan intonasi, lafal, dan ekspresi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu siswa mendengarkan pengumuman dengan topik yang berbeda. Pada kolom selanjutnya yaitu ada penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1 tadi. Yang pertama yaitu teknik. Tekniknya juga dibagi menjadi 2, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Di sini teknik tesnya yaitu lisan dan non-tesnya perbuatan. Dan selanjutnya
bentuk instrumen. Bentuknya unjuk kerja, instrumennya lembar penilaian unjuk kerja. Seperti misal guru menunjuk salah satu siswanya untuk membacakan pengumuman di depan kelas. Itu contoh dari bentuk unjuk kerja. Dan yang selanjutnya instrumen. Lembar penilaian unjuk kerja ini misalnya guru membagikan lembaran soal atau semacamnya itu untuk dibagikan kepada para siswanya agar dikerjakan sehingga nanti akan mendapatkan penilaian. Dan yang terakhir contoh instrumen meliputi tulislah isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat. Kemudian menyampaikan isi pengumuman dengan intonasi, lafal, dan ekspresi yang tepat. Pada kolom selanjutnya yaitu ada alokasi waktu. Alokasi waktu pada pelajaran bahasa Indonesia ini yaitu 2 kali 35 menit. Dan kolom terakhir sumber atau bahan untuk pembelajaran. Ini menggunakan sumber buku Bina Bahasa Indonesia 4B, radio, surat kabar, dan majalah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.